aktivitas kita sehari-hari. Nah, apa yang umumnya masyarakat harus menjaga kesehatan mata itu, Dok, agar tidak rusak atau tidak sakit gitu, Dok? Ya, untuk penyakit, mata sendiri ya, Mas, itu kan banyak ya, salah satunya yang akan kita bahas topik di sini adalah katarak. Jadi bagaimana caranya, kita, bisa sehat matanya meskipun, udah saatnya nanti kita terkena katarak, Ya. gitu. Baik, selama ini yang dokter alami dari kunjungan pasien, penyebabnya apa, Dok? Mereka yang mengalami katarak itu, Dok? Katarak itu sendiri kalau secara definisi itu adanya kekeruhan pada daerah lensa mata. Jadi pada organ mata itu ada yang namanya lensa. Nah, penyebabnya sebenarnya banyak, tapi paling besar persentasenya itu akibat degenerasi atau karena usia. Jadi memang bisa kita bilang, semua orang jika berusia panjang itu akan mengalami atau dapat terjadinya katarak pada mata. Baik. Kalau katarak itu apa sih, Dok? Lebih jelasnya, Dok, bisa disampaikan? Ya tadi seperti yang saya bilang ya Kak, jadi katarak itu, adalah kekeruhan di sebagian atau seluruh pada lensa mata. Iya. Jadi, lensa mata kita ini warnanya kan jernih. Nah, jika ada kekeruhan baik itu sedikit saja, itu maka kita bisa sebut itu adalah suatu penyakit katarak. Mhm. Baik, kalau sekarang kan perkembangan teknologi digital juga mempengaruhi anak-anak juga sering melihat gadget nih, Dok. Ini seberapa Oh ya. bahayanya kah atau mungkin ada batasan waktu bagi anak-anak agar matanya juga tetap sehat begitu, Dok? Jadi kalau nah, untuk sekarang ini kondisi pandemi yang udah berjalan panjang ya, Ya. jadi memang ada istilahnya screen time atau pembatasan waktu untuk penglihatan elektronik. Nggak cuma pada anak-anak, juga pada dewasa. Nah, itu sebenarnya ada aturannya. Jadi sesuai dengan usia. Jadi kalau anak 0 sampai 2 tahun, itu memang tidak dianjurkan untuk adanya screen time. Nanti ada lagi 3 sampai 5 tahun, itu dibatasi kurang lebih maksimal 1 sampai 2 jam. Terus memang ada waktu-waktu tertentu yang, batasan-batasan waktu sama cara-cara untuk menjaga kesehatan mata anak sendiri gitu, Mas. Baik. Tadi dokter sempat singgung bahwa usia rentan yang menderita katarak ini usia lanjut usia gitu, Dok, ya, sekitar 70%. Nah, untuk gejala katarak itu sendiri bisa dijelaskan, Dok, apa saja gejalanya, Dok? Ya, jadi, memang katarak itu bisa juga terjadi pada anak, tapi memang paling besar 50% itu terjadi pada usia di atas 50 tahun dan meningkat di 70% di atas usia 70 tahun. Ya. Jadi pertama yang harus kita sadari itu keluhan katarak itu biasanya pertama tajam penglihatan yang turun atau matanya buram. Mhm. Nah, jadi kalau misalnya mata buram tanpa adanya sakit atau merah, terus, pandangan terkadang melihat seperti asap atau berkabut. Nah, biasanya kan pasien, atau kita, datang ke optik, terus, periksa kacamata. Nah, ini biasanya ukuran kacamatanya sering berganti-ganti tidak cocok, terus juga kalau misalnya di tempat yang sinar terang, itu mengalami silau pada matanya. Baik, kalau untuk penyebab katarak itu sendiri karena apa, Dok, ya? Nah, penyebab katarak itu yang paling besar tadi pertama adalah akibat, proses penuaan atau degenerasi, ada Mhm. juga karena penyakit sistemik, Mas, seperti kencing manis atau diabetes mellitus, atau, adanya cedera pada mata, kebentur, trauma pada mata bisa jadi, atau adanya infeksi yang berulang, jadi mata merah yang berulang, itu dapat menyebabkan, kekeruhan pada lensa, ataupun pemakaian obat-obatan steroid. Nah, contoh kalau misalnya, kita membeli obat-obatan bebas ya, di apotek atau farmasi, nah itu yang tanpa resep dokter ada memang obat steroid yang dapat menyebabkan komplikasi terjadinya katarak. Hmm. Nah, kalau untuk mendiagnosa katarak itu sendiri bagaimana, Dok? Atau mungkin secara manual kita bisa mengetahui kalau mata kita ada gejala mengarah ke katarak, Dok? Jadi cara kalau untuk tahu pertama sih memang tadi ya dari keluhan. Jadi kalau Hmm. misalnya ada keluhan mata yang buram, berasap-asap atau berkabut, Mhm. seperti ngelihat awan, nah memang sebaiknya sih langsung, datang atau periksa ke dokter mata. Karena yang ditakutkan kalau misalnya kita biarkan, lama-kelamaan tambah buram, terus dapat menyebabkan komplikasi lainnya. Nah yang perlu diketahui nih Mas, Ya.
Jadi memang katarak ini merupakan tingkat kebutaan pertama di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri itu kurang lebih 80% itu negara Indonesia, masyarakat Indonesia itu mengalami kebutaan akibat katarak. Kalau dengan persentase yang cukup tinggi itu, apa dok langkah-langkahnya selain juga dari membatasi mungkin penglihatan kita terhadap gadget begitu dok, atau mungkin ada cara lain gitu dok, secara alamiah kita makan sayuran misalnya atau wortel yang selama ini digaungkan untuk kesehatan mata dok? Iya, jadi salah satu pencegahannya kan katarak itu juga akibat paparan sinar matahari ya atau ultraviolet. Jadi kalau misalnya kita ke luar ruangan, ke lapangan gitu, mungkin bisa disiasati dengan menggunakan kacamata yang redup ya, anti UV, anti ultraviolet, atau penggunaan topi itu bisa mengurangi. Terus tadi benar juga memakan makanan sayur-sayuran atau buah-buahan seperti antioksidan itu dapat menjaga memberikan nutrisi pada lensa mata. Jadi bisa dibilang sih menghambat pertumbuhan katarak. Karena setiap orang sih beda-beda muncul katarak. Terus dapat mengurangi atau menstop rokok karena racun daripada rokok itu juga dapat meningkatkan degenerasi pada lensa lebih cepat. Baik. Kalau untuk sayur-sayuran atau buah-buahan apa saja dok bisa disebutkan tadi selain wortel? Sebenarnya sih sayur-sayuran dan buah-buahan tuh nggak cuma wortel ya. Jadi yang mengandung vitamin A, D, E, dan K. Sayur-sayuran hijau juga baik sih, Mas. Buah-buahan yang berwarna merah, stroberi, apel, yang mengandung vitamin A, D, dan E, dan K itu bagus untuk kesehatan mata. Kami ulang, A, konsumsi itu vitamin A, D, E, K ya dok ya? Iya, benar. Baik. Rekan Dakta, ini penjelasan awal terkait mata sehat tanpa katarak. Saya berbincang bersama Dr. Intan Ramli, SPM, dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Saya sudah bersama juga dari marketing Mitra Keluarga Bekasi Timur, Mbak Harti. Rekan Dakta lainnya juga bisa bertanya atau berpartisipasi langsung dalam dialog kami pada pagi hari ini. Silakan sampaikan pertanyaan Anda. Telepon kami 021 881 6363 ataupun WhatsApp 0815 11 107 107. Dokter Intan dan Mbak Harti, kita jeda sesaat. Nanti kita akan sambung kembali, kita akan dengarkan komersial break yang berikut ini. Sari kurma sangat bermanfaat bagi kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina. Dapatkan sari kurma berkualitas dari HNI dengan kandungan 100% sari kurma. Halo Mbak Harti. Mbak. Iya Pak. Setelah ini masuk ke Mbak Harti atau masih ke Dokter Intan ya? Atau Mbak Harti di belakangan? Dokter Intan dulu aja semuanya, nanti saya di sesi terakhir saja. Oh gitu ya, penutupan aja ya? Iya. Dokter Intan. Iya, iya Mas Yai. Ini tornya nggak ini ya, nggak pertanyaan bentuknya ya, slide begitu dok ya? Apanya tuh? Oh iya, Mona. Iya, jadi kita improv aja, saya baca dari tor yang dokter kirim. Iya. Kemarin nggak bilang bikin pertanyaan ya, bilangnya slide. Jadi beberapa sih banyak kayak model klien kita kan PLN misalnya, dia bentuknya pertanyaan dok, dia bikin pertanyaan, terus di situ ada jawabannya, jadi narasumnya ya pakemnya di situ aja, kita ikutin role-nya. Oh gitu. Oh iya. Banyak model sih. Jadi kalau dokter kirim nih materinya. Halo Mas. Iya, jadi saya baca. Halo. Tanya aja nih dok. Pak Jai. Ya. Pak, halo Pak. Dengar suara saya dok? Pak Punten, untuk streaming live-nya ada di mana nih? Atau ini aja? Ada di radio ada? Di YouTube-nya Radio Dakta? Enggak, di radio. Oh, di radio ya, nggak ada di YouTube ya? Betul. Oke, baik, terima kasih. Ya, makasih. Sekarang maksudnya. Nanti cuma bablas aja.
Oh gitu. Oh. Ini sosial. Enggak juga sih. Sekarang baru berapa? Menit 15, menit 30, gitu kan? Sekarang bisa masuk aja. Tapi sekarang masuk menit 40, berarti 45 mas. Gitu. Masih lebih lagi nggak? Masih lah. Apaan? Sekitar 40-an. Ini orang bisa dikatakan begitu kan? Sekali. Masuk aja. Barang-barang mulu. Rp10.000 per dus dengan isi 25 botol. Informasi dan pemesanan hubungi call center 021 8807426 atau 8807427, WA 0815 11 107 107. Membuat lebih sehat, membuatmu bersemangat, membuat lebih kuat, membuatmu lebih hebat. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, kami masih bersama dengan Mitra Keluarga Bekasi Timur. Narasumber saya pada pagi hari ini yakni Dr. Intan Ramli, SPM, dan juga marketing dari Mitra Keluarga Bekasi Timur ada Mbak Harti. Rekan Dakta bisa bertanya, telepon kami di 021 8816363 ataupun WhatsApp 0815 11 107 107. Sebagaimana informasi yang awal tadi saya sampaikan bahwa mata adalah organ penglihatan. Mata mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrokimia pada sel saraf. Pada organisme yang lebih tinggi, mata adalah sistem optik kompleks yang mengumpulkan cahaya dari lingkungan sekitarnya. Dokter Intan, ini bagaimana kalau masyarakat atau kita mengalami gejala katarak, ini bisa diobati atau tidak nih, Dok? Nah, jadi memang katarak itu sampai saat ini ya, rekan Dakta ya, itu belum ada obatnya. Jadi kalau misalnya jika kataraknya masih tipis, itu yang pasti dengan pemeriksaan dokter mata ya, itu biasanya dokter mata dapat memberikan obat tetes itu hanya sebagai nutrisi, yaitu memperlambat semakin lama kataraknya semakin tambah tebal. Tapi jika memang sudah mengganggu penglihatan, sudah mengalami gangguan aktivitas sehari-hari, memang untuk terapi katarak adalah dilakukan tindakan operasi, gitu Mas. Jadi memang belum ada obat sampai saat ini. Kalau biasanya masyarakat alami ini, Dok, ketika misalnya malam hari mau tidur atau bangun tidur misalnya, Dok, mata gatal atau merah karena tertentu, itu penyebabnya apa, Dok ya? Nah, kalau untuk bangun tidur mata merah ya, bangun tidur, ya itu sih banyak sih. Satu bisa jadi adanya iritasi ringan atau mata kering. Misalnya sebelum dia tidur kebanyakan main gadget ya, itu bisa jadi menyebabkan mata kering atau adanya infeksi. Yang paling sering sih biasanya infeksi, baik itu infeksi bakteri ataupun infeksi virus. Baik, dan pengobatannya salah satunya pengurangan gadget tadi, gitu Dok ya? Iya, pembatasan screen time terhadap gadget. Baik. Kalau untuk tindakan yang tadi dokter sampaikan bahwa tidak ada saat ini untuk obat katarak, Dok ya. Tapi kalau untuk tindakan operasi katarak itu sendiri bagaimana yang dilakukan misalnya di Mitra Keluarga Bekasi Timur, Dok? Nah, iya, jadi memang untuk saat ini teknologi pada mata itu sudah berkembang sangat baik ya. Jadi untuk operasi mata memang di beberapa rumah sakit termasuk rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur itu sudah dengan tindakan kalau orang tuh bilangnya laser ya, rekan Dakta ya Mas ya. Laser atau tindakan vekoemulsifikasi. Jadi kataraknya sudah tidak dikeluarkan lagi secara utuh, tapi dilakukan pemakanan dengan ultrasound yang kataraknya dihancurkan dan memang kita tanpa jahitan. Jadi setelah itu dimasukkan lensa tanam dan selesai operasinya. Jadi dengan tanpa jahitan atau tindakan vekoemulsifikasi ini otomatis komplikasinya atau kerusakan yang dapat terjadi ya, kita bilang komplikasi itu lebih ringan dan penyembuhannya juga lebih cepat.
dan tidak menyeramkan untuk pasien-pasien dalam melakukan tindakan operasi katarak. Berarti kalau misalnya pasien datang hari ini, siang sudah bisa langsung penanganan operasi begitu, Dok? Kalau untuk saat ini sih kita tetap melakukan pemeriksaan rutin ya. Jadi pasien-pasien katarak kan biasanya yang kalau akibat usia, tentu ada pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan gula darah, karena memang yang kita lakukan kalau akibat kencing manis ya Mas ya. Terus dilakukan pemeriksaan swab antigen, nah kita ukur lensa, baru dilakukan penjadwalan. Biasanya sih bisa di hari besoknya. Iya, maksudnya untuk pasca operasi, saat itu juga bisa dinyatakan pasien bisa boleh pulang begitu, Dok ya? Oh iya, tindakan yang fekoemulsifikasi ini keuntungannya memang tidak rawat inap, jadi langsung operasi, langsung pulang. Baik. Gitu. Dan ada kontrol biasanya, Dok ya? Sebulan atau Ya, pasti itu? Untuk setelah operasi katarak biasanya kontrol 1-3 hari setelah operasi, kontrol 1 minggu, dan kontrol 1 bulan, atau sesuai dengan anjuran dokter matanya. Baik. Biasanya yang rutinnya seperti itu. Kalau yang membedakan penanganan sebelum operasi mata bagi pasien misalnya remaja dan lansia, apa Dok yang harus dilakukan di rumah sakit Mifrad? Penanganan operasinya gitu, Mas Jay? Iya Dok. Jadi sebenarnya sih kalau untuk usia muda sama usia tua, untuk jenis operasi kataraknya sih secara garis besar sama, dan pemeriksaan yang dilakukan sama, cuma kalau sebelumnya biasanya kalau untuk di atas usia 40 tahun kita lakukan pemeriksaan EKG atau rekam jantung. Sedangkan kalau usia-usia muda biasanya tidak dilakukan. Nah, untuk bedanya sih terkadang pembiusannya. Nah, biasanya kalau anak-anak remaja itu yang 18 tahun ke bawah, terkadang mungkin takut ya untuk dilakukan tindakan bius lokal, jadi dapat dilakukan tindakan bius umum. Jadi kalau yang Veko ini sih kita hanya tetes mata, pembiusannya lokal Mas, dengan tetes mata saja, jadi tidak dilakukan penyuntikan untuk tindakan Veko emulsifikasi ini. Baik. Dan penanganannya juga tadi, ya Dok, penanganannya juga yang tadi dokter sempat singgung bahwa sejauh ini alat-alat untuk operasi mata sudah jauh lebih canggih begitu Dok ya? Iya, benar. Baik. Dokter Intan, kalau untuk peralihan musim dari kemarau, dari musim hujan ke kemarau ini berpengaruh pada kesehatan mata nggak sih Dok, yang mengarahnya misalnya sampai katarak itu Dok? Kalau perubahan musim sih tidak ya, Mas ya. Perubahan musim tidak. Biasanya sih kalau perubahan musim ini penyakit matanya lebih ke arah infeksi atau alergi. Alergi berarti karena makanan begitu Dok, atau karena memang debu juga itu Dok ya? Iya, jadi ada orang yang punya alergi karena cuaca ya, ada yang cuaca dingin, ada yang cuaca panas, nah itu dapat menyebabkan infeksi pada daerah mata akibat alergi. Nah itu banyak sih, bisa jadi konjungtivitis, bisa terjadi uveitis. Nah tapi kalau peradangan mata yang berkelanjutan, terus tidak diterapi dengan baik, memang komplikasinya atau efek sampingnya itu dapat terjadi katarak. Kita sebutnya katarak komplikata ya, akibat penyakit mata lainnya. Kalau seseorang yang sudah menjalani operasi katarak, besar kemungkinan di suatu saat begitu Dok, misalnya operasi katarak sebelah kanan, besar kemungkinan akan menjalani operasi lanjutan gitu Dok, bisa di sebelah kanan juga, karena ada suatu hal penyakit yang akhirnya mereka harus dioperasi kembali Dok. Jadi memang kan tadi kan ini ya Mas atau rekan Dakta, jadi kalau kita operasi katarak itu kan dipasang lensa mata atau lensa tanam, IOL ya, intraokuler. Nah memang lensa tanam tersebut bisa menjadi keruh kembali atau kita sebutnya katarak sekunder. Nah itu biasanya dapat dilakukan tindakan laser untuk membersihkan lensanya kembali, atau jika memang tidak bisa maka akan dilakukan tindakan exchange atau penggantian lensa tanam yang lama diganti dengan yang baru. Nah, penyebabnya itu kenapa lensanya bisa keruh kembali? Satu, jenis-jenis lensa itu berbeda. Yang kedua,
jika pasien itu mengalami mata merah berulang, itu dapat menyebabkan kekeruhan pada lensa, atau pasien-pasien yang memang punya penyakit sistemik seperti kencing manis. Nah, itu dapat menyebabkan kekeruhan pada lensa tanam yang lebih cepat. Berapa lama dok umumnya harus pergantian lensa itu dok? Beda-beda. Jadi ada jenis-jenis lensa yang memang dia lebih cepat, biasanya 2 tahun ya, atau kalau ada juga lensa yang lebih long stand-nya lebih lama, itu 5 sampai 10 tahun. Tapi sih memang di setiap orang itu berbeda-beda, tergantung kondisi atau faktor resiko orang tersebut. Jadi meskipun kalau seseorang memilih lensa yang lebih tahan, misalnya mau yang kekeruhannya 5 sampai 10 tahun, tapi pasiennya punya gula, pasiennya merokok, bisa jadi lebih cepat terjadi kekeruhan pada lensa matanya. Dan semakin seseorang usia lanjut, penanganannya semakin rentan gitu dok ya? Oh iya, benar, Mas. Jadi memang semakin bertambahnya usia, itu organ-organ di mata juga ada yang mengalami proses degenerasi atau penurunan fungsi matanya. Jadi memang lebih riskan yang melakukan tindakan operasi pada usia yang sangat lanjut ya dibandingkan di usia yang media atau tua menengah gitu kali ya. Itu lebih tidak riskan dibandingkan yang usia lanjut. Baik. Ada yang bertanya dok di Mustika Jaya, Pak Ari, kalau ada gejala mengarah ke katarak, kalau untuk pengobatan sementara dengan kacamata, bisa nggak dok? Nah, terima kasih Pak Ari. Jadi memang tadi katarak itu kan ada stadiumnya, ada derajatnya. Ya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Mungkin kalau hanya yang ringan atau yang masih tipis, itu memang bisa dibantu penglihatannya dengan penggunaan kacamata. Nah, jadi yang awalnya buram, terus kita koreksi dengan kacamata, itu menjadi lebih jelas, lebih terang. Tapi memang dengan bertambahnya usia, karena kan katarak ini penyakit usia lanjut ya, penyakit usia. Jadi dengan bertambahnya usia bisa jadi kataraknya bertambah tebal dan matanya tambah buram. Nah, itu otomatis jika sudah tidak bisa dikoreksi dengan kacamata, maka dilakukan tindakan operasi dengan dokter mata. Baik. Kalau untuk di Mitra Keluarga Bekasi Timur sendiri, penanganannya sejauh ini bagaimana yang dokter alami mereka yang pasien dengan usia lanjut dok? Jadi jika yang pada pasien-pasien saat ini ya yang udah saya tangani di mitra keluarga itu memang jika memang sudah datangnya sudah tebal itu kita langsung anjurkan untuk tindakan operasi karena memang jika dia tebal itu akan membuat pasien tidak nyaman dari segi aktivitasnya. Pertama kalau membaca atau mengaji atau lihat handphone itu sudah sangat mengganggu. Jadi memang jika sudah tebal saya akan langsung untuk menganjurkan tindakan operasi. Nah, kalau yang memang masih derajat baru mulai atau derajat 1, bisa dikoreksi dengan kacamata, biasanya memang kita anjurkan untuk kacamata dahulu. Ini ada yang bertanya dok, Pak Budi di Bekasi Timur, kalau untuk pengobatan dengan gejala sedang atau ringan itu tadi, dengan minum obat, ada nggak dok sih pengobatan itu? Nah, iya ini Pak. Terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Jadi memang katarak itu belum ada obatnya Pak Budi. Jadi memang kalau sudah terkena katarak, kita tahu udah ada katarak nih didiagnosa atau diinfokan sama dokter mata, tidak bisa sembuh ya, tidak bisa hilang meskipun dengan obat-obatan minum atau obat-obatan tetes mata. Nah, obat tetes mata yang memang diberikan sama dokter mata itu hanya menjaga nutrisi lensanya saja. Jadi dengan tujuan dengan bertambah lanjut usianya, kataraknya tidak cepat tebal. Jadi saya datang sekarang nih, masih tipis Pak, dikasih obat tetes mata dengan harapan masih bisa bertahan untuk 1 atau 2 tahun ke depan. Baik. Dokter, kalau untuk pencegahan, tadi kan karena penyakit mata ini kan karena usia lanjut ya dok ya dominannya. Kalau untuk anak-anak, dokter ada saran dok selain untuk sebagai orang tua juga mengantisipasi waktu yang tepat bagi anak untuk bermain gadget, apa saja dokter saran dari dokter spesialis mata? Jadi kalau kita bahas untuk katarak pada anak ya, katarak pada anak itu ada yang memang bawaan lahir atau kongenital.
Nah, jadi ciri-cirinya ya memang mata anaknya tidak respon terhadap cahaya atau munculnya bintik putih pada mata. Nah, itu yang harus aware ya, kita sebagai orang tua harus segera dibawa ke dokter mata. Nah, jika udah anak-anak usia prasekolah atau usia-usia sekolah, nah itu memang yang pertama sih kita harus cek juga kondisi matanya. Si anak itu terkadang tidak tahu matanya buram atau tidak buram. Jadi memang dianjurkan untuk anak-anak prasekolah itu dilakukan pemeriksaan mata ke dokter mata. Nah, memang ada pembatasan screen time. Jadi sebenarnya penggunaan gadget itu tidak mencetus timbulnya katarak. Dia lebih merusak degenerasi kerusakan pada daerah makula atau saraf mata. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak kita terpapar gadget terlalu sering atau terlalu lama, satu bisa menyebabkan kelainan refraksi atau nanti anaknya menggunakan kacamata. Yang kedua, itu terjadi kerusakan makula yang lebih cepat atau lebih dini. Nanti anak-anak pada masih usia remaja atau dewasa muda, dia sudah mengalami kebutaan awal lebih cepat, seperti itu. Baik, Dr. Intan dan Mbak Harti, kita rehat sejenak. Rekan Dakta, kami masih bersama dengan Mitra Keluarga Bekasi Timur. Tema pembahasan kita pada pagi hari ini, mata sehat tanpa katarak. Narasumber saya Dr. Intan Ramli, SPM, dan juga marketing Mitra Keluarga Bekasi Timur, Mbak Harti. Rekan Dakta bisa berpartisipasi, sampaikan pertanyaan Anda di telepon kami 021 881 6363 ataupun WhatsApp 0815 11 107 107. Rekan Dakta, siapa nih yang sering gak enak badan karena masuk angin? Segera redakan dengan Reda Angin. Reda Angin dari HNI adalah obat herbal yang membantu meredakan gejala masuk angin dengan bahan baku herbal pilihan. Yuk, saatnya hijrah belanja sekaligus hijrah produk halal ke HNI. Dapatkan produk halal berkualitas. Dapatkan produknya di Radio Dakta. Info pemesanan hubungi 8807426 8807427, WhatsApp 0815 11 107 107. Bismillahirrahmanirrahim. Guru ngaji, ustadz dan para ustazah adalah salah satu elemen terpenting dalam peradaban bangsa ini. Karena perantara mereka lah anak negeri mampu membaca, memahami, serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan ajaran agama Islam. Namun terkadang keberadaan mereka ini dipandang sebelah mata dan tidak diperhatikan oleh kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita mungkin tidak punya waktu atau kurang mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Namun kesempatan untuk mendapatkan pahala mengajarkan Al-Quran tetap terbuka, yaitu dengan menjadi sebab terlaksananya program tersebut, sehingga kita mendapatkan bagian pahala yang tak terkira dan terus mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami Ustaz Supriyadi dari Muara Gembong, Bugis. Alhamdulillah mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Dakta yang telah menyumbangkan substansinya kepada kami, guru kami, baik guru ngaji maupun guru madrasah. Kami sangat membantu. Saya atas nama Wahyudin, guru ngaji di Masjid Ta'liful Qulub, TPQ Ta'liful Qulub, Gerah Harapan. Sini saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Radio Dakta dan pendengar setia Radio Dakta seluruh Indonesia. Dakta Peduli terus mengajak rekan Dakta untuk berpartisipasi dalam program Peduli Guru Ngaji. Donasi bisa Anda transfer melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Informasi dan konfirmasi donasi bisa hubungi call center Dakta 8807426 8807427 atau WA 0815 11 107 107. Dakta Peduli agar hidup lebih berarti.
Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta pukul 8:42 menit. Kami masih berbincang dalam segmen kesehatan, bincang sehat bersama Mitra Keluarga Bekasi Timur. Narasumber saya Dr. Intan Ramli SPM dan juga Mbak Harti dari Marketing Mitra Keluarga Bekasi Timur. Perbincangan kita pada pagi hari ini rekan Dakta mata sehat tanpa katarak. Halo Dr. Intan. Iya, halo. Ya, dokter kita lanjutkan kembali terkait masalah penyakit katarak. Ini untuk komplikasi tindakan bedah katarak, apa yang dilakukan dok untuk penanganan pasien, khususnya di Mitra Keluarga Bekasi Timur, dok? Ya, untuk kita di Mitra Keluarga Bekasi Timur, itu kita sudah ada tindakan tadi yang bedah katarak atau vekoemulsifikasi. Jadi memang operasi katarak dengan bebas jahitan, bisa dibilang dengan laser, dengan minim komplikasi, yang biasanya selesai dengan waktu 10-15 menit. Seperti itu, Mas. Baik, ini untuk dokter yang sebutkan tadi itu untuk usia lanjut dan juga pasien usia anak-anak begitu ya, atau remaja gitu. Iya, betul. Jadi semuanya tindakannya sama, tapi yang membedakan nanti tergantung dari kondisi kataraknya tersebut. Nah, itu apakah ada tindakan hanya vekoemulsifikasi dengan pemasangan lensa atau tanpa pemasangan lensa, atau ada tindakan lainnya itu setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada komplikasinya apa tidak? Baik, untuk pemeriksaan kontrol setelah operasi ini, penanganannya lebih ke apa, dok? Lebih untuk mengecek kondisi mata setelah operasi atau gimana? Iya, jadi setelah operasi yang dilakukan pemeriksaan itu kenapa pasien harus kontrol? Yang pertama untuk mengetahui tajam penglihatan, seberapa maju penglihatannya. Kemudian kita memeriksa juga ada risiko infeksi apa tidak. Jadi memang komplikasi paling menakutkan ya bagi dokter mata itu setelah operasi itu risiko infeksi. Nah, risiko infeksi itu banyak penyebabnya, salah satunya kurangnya aware dari pasien tingkat kebersihan atau lupanya meneteskan atau penggunaan obat-obatan setelah operasi. Jadi memang kontrol, kita lakukan pemeriksaan komplit ya, pemeriksaan ada risiko infeksi apa tidak, sama untuk mengevaluasi jika memang sudah baik, biasanya pasien tidak perlu dilakukan kontrol kembali. Baik. Dokter, ini ada yang bertanya melalui WhatsApp kami terima dari Ibu Nasro di 0858 sekian-sekian, yang menyampaikan bahwa kalau sudah dinyatakan glaukoma, apakah tindakannya? Karena saya tidak bisa melihat sinar lampu kendaraan. Terima kasih, dokter. Iya, terima kasih, Bu. Jadi memang ini ada penyakit lainnya, namanya adalah glaukoma. Glaukoma ini merupakan penyakit kebutaan kedua, baik di dunia ataupun di kita Indonesia. Jadi kalau terjadi glaukoma ini kerusakan saraf yang permanen, Ibu. Jadi memang jika memang sudah terdiagnosa glaukoma, itu berarti sudah ada kerusakan saraf. Nah, memang kerusakan sarafnya adalah permanen, tidak bisa kita untuk sampai saat ini tidak bisa dikembalikan kembali untuk penglihatannya, Ibu. Jadi memang tindakan operasi yang dilakukan pada glaukoma itu adalah tindakan untuk mencegah kebutaan lebih lanjut, bukan mengembalikan penglihatan jadi lebih baik seperti katarak. Jadi memang kalau sudah didiagnosa glaukoma, bagusnya tetap kontrol ya Bu ke dokter mata. Jadi memang jika penglihatan Ibu didiagnosa dikasih tahu sudah tinggal berapa persen, jadi tetap dipertahankan seberapa persen tersebut. Baik. Dokter Intan, ada gejala penyakit mata ini kami baca ada mata kering, penyebab dan gejalanya, serta ada penyakit mata yang matanya kuning. Mungkin dokter bisa jelaskan ini, dok? Oh iya, jadi kalau mata kering atau kita sebutnya di dokter mata itu dry eye syndrome ya. Nah, mata kering ini penyebabnya banyak juga. Salah satunya adalah penggunaan gadget yang berlebih. Jadi memang sekarang nih banyak nih mata kering itu biasanya diidap atau dirasakan oleh usia-usia di atas 50 tahun ya, karena ada penurunan hormon-hormon. Nah, sekarang udah berubah eranya. Jadi mata kering banyak dialami oleh
usia-usia muda, usia sekolah ataupun usia-usia seperti yang lagi aktif nih, kayak Mas Jay atau Mbak Harti. Nah, karena kerjanya menatap gadget terus atau menatap laptop, ataupun juga mungkin bisa jadi saya ya sebagai dokter-dokter. Nah, itu memang bisa beresiko terjadi mata kering. Biasanya keluhannya matanya sepet, matanya kadang bisa berair, kalau bangun pagi lengket, banyak kotoran mata. Nah, itu nanti ada terapinya, mengurangi screen time atau gadgetnya, dan penggunaan tetes mata, tergantung dari derajat mata keringnya. Nah, kalau untuk mata kuning, jadi mata kuning itu adanya pigmen hiperpigmentasi ya, perubahan warna pada konjungtiva, itu biasanya penyebabnya itu adanya kekurangan vitamin A dari waktu kecil, bisa. Yang kedua, adanya penyakit sistemik atau kita bisa curiga adanya penyakit hepatitis. Nah, itu yang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atau bisa juga pewarnaan akibat rokok, itu bisa terjadi juga. Kalau penyakit mata, ada tidak dok bawaan dari keturunan orang tua dok? Ada beberapa penyakit keturunan genetik ya, Mas ya. Kita sebutnya itu yang paling sih, yang pertama itu kelainan refraksi atau penggunaan kacamata. Jadi kalau orang tuanya punya silinder, kalau di banyak pasien saya bilang ya, oh saya silinder nih dok, saya minus, saya ya itu memang bisa turun ke anaknya. Itu bisa genetik. Nah, tadi yang kedua ada juga penyakit glaukoma. Glaukoma juga jadi kalau seseorang orang tuanya punya glaukoma, itu memang beresiko ke anaknya itu punya glaukoma. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, atau screening, mendeteksi dini sebelum terjadi kebutaan lebih lanjut. Dan banyak sih penyakit-penyakit mata lainnya yang disebabkan oleh keturunan. Oke. Dokter Intan, ada yang bertanya, Ibu Sri Wahyuni di Bantar Gebang, yang bertanya, benarkah dok kalau sakit mata itu bisa menular lewat tatapan mata? Nah, terima kasih Bu Sri, bagus nih pertanyaannya. Jadi sakit mata itu tidak menular melalui tatapan. Kalau sakit mata menular atau tatapan, setiap orang yang sakit mata ke dokter, dokternya sakit mata juga. Jadi enggak ya. Jadi sakit mata itu lebih menularnya melalui kontak. Jadi misalnya ada belekan nih, matanya kotor, kotoran mata, terus dilap pakai tisu. Nah, tisunya diletakkan di meja atau terus diambil sama orang lain. Nah, tanpa mencuci tangan, pegang daerah mata. Nah, jadi itu bisa menular melalui kontak atau tidur satu bantal ya, kalau anak kecil, kakaknya, ke adiknya, atau dengan ciuman, cium pipi, cupika-cupiki ya, misalnya orang tua sama anaknya sayang, anaknya lagi sakit mata, dicium, kontak erat, dipeluk, nah itu bisa menular. Jadi lebih lewat kontak, tidak melalui tatapan mata. Jadi memang sebagusnya cuci tangan ya, jadi memang sebelum kita megang daerah wajah, muka, hidung, mulut, dan mata itu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Dokter Intan, yang lagi rame dan menjadi kewaspadaan kita bersama sebagai orang tua adanya kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak nih dok. Nah, ini pengaruh atau arah pada waspada mata anak yang menguning akibat hepatitis ini bagaimana dokter melihat ini dok? Nah, iya memang sekarang ini ada ini ya, wabah hepatitis misterius ya, Rendakta ya. Jadi memang sebenarnya sih kalau untuk komplikasi ke matanya, baik itu hepatitis misterius atau hepatitis yang sudah kita ketahui, hepatitis A, B, C, D ataupun E, itu memang sama. Jadi dia kalau pada mata itu memang memberikan keluhan gejala kuning. Nah, karena adanya hiperbilirubin ya, atau meningkatnya kadar bilirubin pada hati kita, pada hepar. Jadi memang salah satu deteksi itu adalah mata kuning. Jadi kalau pada anak-anak sudah ada keluhan matanya kuning, ada mual, gejala saluran cerna, mual, muntah, atau menstruasi atau diare ya, itu memang bagusnya sih dikonsulkan ke dokter anak sih, Mas. Baik. Dokter Intan, kita jeda sesaat. Mbak Harti, selaku marketing dari Mitra Keluarga Bekasi Timur, nanti di segmen selanjutnya, segmen terakhir, kita akan mendengarkan penjelasan dari Mbak Harti apa saja promo-promo yang saat ini tengah berlangsung di Mitra Keluarga Bekasi Timur. Sebelumnya saya juga ingin menyapa para karyawan dan juga pimpinan Mitra Keluarga Bekasi Timur yang pagi hari ini mendengarkan melalui live streaming website dakta.com. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat-sehat semua dan kita dalam keadaan sehat walafiat, tentunya keadaan mata kita ya dok ya, dan juga sehat untuk beraktivitas.
Dokter Intan dan Mbak Harti, kita rehat sejenak untuk mengikuti komersial break berikut ini. Umi, Abi segera kena akikah ya? Iya, Bi. Tapi lagi pandemi seperti ini. Umi takut bikin acara akikah. Apalagi ngumpulin banyak orang di rumah. Tenang Umi, akikah tidak peduli aja. Harganya terjangkau. Dan daging akikah yang sudah dimasak langsung didistribusikan ke yang berhak. Jadi nggak perlu ngumpulin banyak orang di rumah. Insya Allah sah. Sekalian Abi juga mau akikah buat Abi sendiri. Wah, bener tuh, Bi. Percayakan pilihan akikah Anda melalui Data Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A. Halo Mbak Harti. Ya Halo. Pak Jai. Mbak Harti emang masyarakat yang taat masih pakai masker. Di kantor ya, Di Mbak? rumah sakit Pak. Karena masih di rumah sakit Pak Jai. Oh, nggak boleh ya? Jadi harus Iya. prokesnya harus ketat Pak. Ya Dokter Intan ya. Iya benar, Mbak Harti. Padahal ini yang ngomong presiden loh, bukan manajer. Tapi kalau nggak salah himbauan presiden itu boleh lepas masker tapi di luar ruangan Pak. Oh begitu ya. Iya benar, Mas. Jadi bacanya yang lengkap di ruangan terbuka. Nah gitu lebih tepatnya ya Dok ya. Iya. Baik. Mbak Harti, berikutnya Ya, Pak. segmen Mbak Harti ya. Nanti Mbak Harti bisa sampaikan ada apa saja program. Sebenarnya segmen ini sebentar aja sih Pak, promo kita cuma ada beberapa promo doang. Nanti bisa kalau ada pertanyaan dari rekan Data ke Dokter Ramli bisa dilanjutkan pertanyaan. Atau settingannya Dokter Intan, Mbak. Iya maaf Dok, Dokter Intan. saya nggak ikut campur. Iya Dokter Intan Ramli. Berarti yang tadi bukan Dokter Intan itu sama Mbak Harti. Bukan Dokter Intan Iya. yang tingginya. Dokter Intan. Saya Iya, Mas. settingannya mungkin ke Dokter Intan dulu untuk apa garis besarnya dari perbincangan kita Ya. kali ini. Boleh. Nanti di sesi terakhir sebelum closing baru ke Mbak Harti begitu ya. Boleh Pak. Gitu aja ya Dok ya. Nanti saya Iya, Pak. penutup dengan Resum ya. Ya, Resum lanjut. ya. Iya betul. Resume aja. Kesimpulan. Baik. Oke. Siap-siap Dok ya. Oke. Meliput secara langsung di lokasi kejadian. Tempat saya berada merupakan salah satu lokasi banjir yang cukup parah dengan ketinggian berkisar hingga 2 meter. Stasiun Pasar Senen memberangkatkan sebanyak 22.500 penumpang pada hari ini. Menindaklanjuti aspirasi dan apresiasi rekan terhadap stakeholder, baik di kota dan Kabupaten Bekasi, dalam Apa Kabar Bekasi. Jadi jangan menunggu ada temuan, jangan menunggu ada kasus, jangan menunggu ada laporan. Tapi bagaimana mengefektifkan para pengawas-pengawas yang ada di daerah-daerah. Kita sama-sama kobra, panjangnya juga hampir sama. Yang kedua ini dia lebih agresif. Nah, ya memang udah banyak juga yang bilang, pokoknya ada bilangnya. Mengupas permasalahan dari berbagai macam sudut pandang dalam perspektif. Menawarkan satu iming-iming yang sangat besar sekali. Jadi jangan hanya melihat daripada hadiah yang ditawarkan. Tapi aman atau tidak ini perlu sekali diskusi. Bincang ruang publik, Oase Iman, dan Mutiara Hadis untuk memberikan motivasi dan inspirasi. Seseorang mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka saya katakan cari kebiasaan baik, menolong orang, bakti orang tua, sujud, berdakwah. Alangkah indahnya tatkala menyampaikan ayat-ayat Allah mati pada saat ini. Data Radio, bijak bermedia, cerdas berinformasi. Data Radio, bijak dan cerdas. Data Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Data pukul 8:55 waktu Indonesia Barat. Kita masuk di sesi terakhir pembincangan kami dalam Bincang Sehat bersama Mitra Keluarga Bekasi Timur. Saya masih bersama dengan Dr. Intan Ramli, SPM, dan juga Marketing Mitra Keluarga Bekasi Timur, Mbak Harti. Dr. Intan, di sesi terakhir pembincangan kita pada pagi hari ini, apa kesimpulan garis besar yang dokter ingin sampaikan agar kita juga terbebas dari penyakit mata?
Oke, jadi mata yang saya ingin sampaikan, jadi mata itu memang merupakan satu organ yang penting ya, yang kita ketahui mata disebut juga sebagai jendela dunia. Jadi tanpa adanya penglihatan yang baik, otomatis kita tidak bisa melihat indahnya dunia ini, akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Ya. Jadi tips menjaga kesehatan mata itu yang pertama sih jangan dikucek-kucek, jika meskipun mata kita gatal, jangan dikucek. Terus menjaga kebersihan, kebersihan mata, kebersihan tangan sebelum kita memegang mata. Dan jika memang sudah didiagnosa sama dokter mata ada sakit mata tertentu, otomatis sih harus kontrol ke dokter mata. Dan jika memang sudah terdiagnosa suatu katarak, jangan takut, jangan dibiarkan, jangan dibawa ke orang pintar atau pakai obat-obatan herbal lainnya, langsung datang ke dokter mata. Mungkin bisa datang ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur untuk ketemu dokter mata di sana, biar lebih pasti dan lebih tepat melakukan penanganannya lebih baik. Baik. Dokter, ini sebelum kita ke Mbak Harti, ini ada penanya Bu Nasro yang tadi sempat bertanya. Oh iya. Dia bertanya kembali, Dok, apa benar kalau sering masak itu berpengaruh panas udara kompor bisa pengaruh ke mata, Dok? Oh ya, baik nih Bu, ini memang sering ditanyakan ya. Jadi sebenarnya sih kalau kondisi matanya baik-baik saja, tidak ada masalah dengan memasak ataupun terkena asap. Nah, tapi jika baru selesai operasi, ya memang ada rule dan aturan tertentu. Sebaiknya sih tidak melakukan tindakan berat dulu atau memasak. Jadi asap dari kompor masakan itu sih tidak terlalu berbahaya ya, mungkin bisa disiasati dengan penggunaan kacamata pelindung. Mungkin lebih berbahaya kalau jika terkena asap knalpot sih sebenarnya, atau asap rokok. Baik, Dokter Intan, kita ke Mbak Harti, kita akan dengarkan ini apa saja promo yang saat ini berlangsung di Mitra Keluarga Bekasi Timur. Halo Mbak Harti. Halo Pak Jai, terima kasih. Selamat pagi rekan data dan sahabat Mika. Silakan Mbak Harti, pemaparannya sangat ditunggu-tunggu nih. Ada program atau program apa saja, Mbak? Silakan, Mbak. Baik, untuk sahabat Mika dan rekan data yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Intan Ramli, spesialis mata di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur, itu bisa di hari Selasa jam 13.30 sampai 16.30, kemudian di hari Kamis jam 8 sampai jam 9.30, di hari Jumat jam 16 sampai 19, kemudian di hari Sabtu jam 15 sampai 18. Kemudian rekan dokter dan sahabat Mika, kita dari Mitra Keluarga Bekasi Timur juga ada beberapa promo nih Pak Jai, yaitu untuk khusus di bulan Mei kita ada promo anti tembakau sedunia, yaitu ronsen torak, CT scan torak non kontras dan CT scan torak dengan kontras dimulai dari harga 225.000. Kemudian juga ada paket prasekolah untuk adik-adik yang mau sekolah nih, yaitu ada paket prasekolah silver dan gold dimulai dari harga 654.000. Selanjutnya kita juga ada paket kolesterol, kita ada di harga 385.000. Kemudian ada di paket medical check up mulai dari silver, gold, dan platinum dimulai dari harga 450.000. Kemudian juga ada paket vaksin dewasa nih rekan dokter dan sahabat Mika, yaitu vaksin influenza dan vaksin pneumonia dimulai dari harga 365.000. Dan juga kita tidak ketinggalan ada paket pap smear dimulai dari harga 335.000. Untuk informasi lebih lanjut nih rekan dokter dan sahabat Mika bisa menghubungi di nomor telepon di 0811 9628 281. Saya ulang di nomor 0811 9628 281. Begitu rekan dokter dan sahabat Mika, saya kembalikan ke Radio Dakta. Silakan Pak Jai. Baik, terima kasih Mbak Harti. Itu rekan data pemaparan dari Mbak Harti, Marketing Mitra Keluarga Bekasi Timur. Dan sebelumnya kita telah dengarkan pemaparan dari Dr. Intan Ramli, SPM, dengan tema pembahasan kita pagi hari ini, mata sehat tanpa katarak. Mbak Harti dan Dr. Intan, terima kasih. Waktunya tidak terasa kita sudah di perbincangan kita yang terakhir pada sesi hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih waktunya, Dr. Intan, Mbak Harti. Terima kasih, Dr. Intan, Pak Jai. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Intan, Pak Jai. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Jai dan Mbak Harti.
Sama-sama, Dok. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Orang Dokter Intan, Mbak Harti, terima kasih. Ini sama-sama. Terima kasih. Sehat-sehat ya Pak, Dokter. Sehat-sehat Sehat-sehat ya. juga, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak. Ya, Terima kasih, Dok. Pak. Ya, Mbak. Terima kasih.